Said Agil itu mimpi. Wah. Mimpi katanya dia harta karun siapa gitu, coba deh. Lupa saya. Mencari harta karun Iya, ya. itu aja Megawati mencari harta karun Said Agil, coba. Wah, gila juga nih. Ada nggak? Ada kan? Coba. Dibisiki paranormal soal harta karun yang bisa lunasi utang negara. Betul kan? Benar. Said Agil kan Menteri Agama loh itu. Benar, Iya kan? ya. Dan Menteri Agama era Megawati ini nekat bongkar petilasan Prabu Siliwangi. Nah. Ada yang peristiwa janggal saat penggalian. Iya, mantap kan? Anjing. Itu jadi kayak Menteri Agamanya mungkin lagi tidur terus tiba-tiba dia bangun Arita Keno, Yumewo gitu. Nyari One Piece. Bro. Nyari One Piece. Jadi pas kita tuh pernah ada di Mbah Megawati. Pemerintahnya pernah nyari One Piece. Teman-teman, saya sudah bersama dengan pendukung 02 yang pada saat saya lagi merekam video ini, itu ada video yang sangat viral sekali di Twitter dari Box to Box, sebuah penuturan dan sepertinya deklarasi oleh seorang tamu saya, Bung Rin. Halo. Ya, Halo. Bung. Ya. Deklarasi itu cukup spektakuler buat saya, apalagi untuk saya yang pencinta anime ini ya. Oh gitu. Iya, saya Tatakai itu itu tuh bahasa buat saya cukup sakral. Oh oke. Sasageo Tatakai itu cukup sakral. Oke. Apalagi melihat bahwa Levi Ackerman aja mengucapkan Sasageo tuh segitu waktu siapa yang mata satu mati siapa? Cewek? Hangge. Oh iya Sanji. Hangge. Oh Sanji ke One Piece. Si Hangge mati kan diginin, dak Sasageo. Jadi itu sangat sakral. Terus kenapa tiba-tiba video itu tujuannya apa tuh? Itu sebenarnya mendukung 02 atau justru tidak mendukung? Mendukung. Oke. Mendukung. Saya tuh mendukung 02. Oh begitu, Bung. Iya. Tadi saya kan udah bilang sama pas saya nyampe Kemal nanya kan. Iya. Itu apa namanya bener dukung 02 enggak gitu. Terus saya bilangnya terus Kemal kaget, coba saya pengen tahu kenapa kaget. Kaget karena sebenarnya di situ itu ngejokes sarkas atau itu memang beneran mendukung? Mendukung. Kan gini kan. Oke. Tujuannya itu untuk menambah suara buat 02 kan. Iya. Tujuannya itu. Oke. Caranya seperti gimana? Yang penting kan suara untuk 02 bertambah untuk memastikan satu putaran kan. Iya. Kan katanya sekarang pas ini kita lagi take itu katanya dia elektabilitasnya tuh udah sampai 47 atau 48%. Kan dia tinggal butuh 3 atau 4% lagi kan. Iya. Tinggal dikit. Oke. Nah itu yang saya coba cari dari swing voter. Oke, dari swing voter. Dan di balasan Twitter itu ya ada salah satu dari netizen Bung Rin ini cukup menarik buat gua. Jadi intinya adalah ini gua ada lihat ya. Gua tadi sudah gua capturein juga dan ini sangat benar sekali. Mungkin ini Bung Rin juga bisa menjelaskan soal ini. Oke. Jadi hard times create strong men, ya kan? Betul. Strong men create good times. Iya. Good times create weak men. Weak men create hard times. Balik lagi. Jadi kayak muter-muter siklus. Nah, itu setuju dengan ini, Bung Rin? Tidak semuanya setuju ya kalau umpamanya dengan siklus itu karena apakah kalau umpamanya kita good times itu create weak men ya mungkin ada benernya tapi tidak sepenuhnya benar gitu kan. Karena gimana ya? Tapi yang jelas tuh kita butuh bener-bener kita butuh ini dulu, butuh hard times dulu. Hard times dulu kan kalau umpamanya di video itu saya bilang kan kita butuh jadi ini dulu kan, masuk era kegelapan dulu kan. Ada yang nanya kan waktu itu. Terus kalau mau era kegelapan terus keluar mau sampai kapan era kegelapan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sampai kapan era kegelapan. Yang penting masuk dulu. Masuk dulu terus habis itu nanti apakah dalam kehidupan kita nih kita bisa bangkit bersama, mudah-mudahan. Tapi kalau ternyata kita keburu mati terus habis itu masih belum ada kebangkitan, masih belum ada renaissance yang saya bilang itu. Ya berarti kan tanggung jawab anak-anak kita kan. Kita udah mati, udah gak mikir lagi. Kita udah Alzheimer ya. Enggak, bebas Alzheimer kan kalau kalau mamanya di video saya sebutkan bebas dengan demensia. 02 tuh kita akan bebas demensia. Iya, jadi keburu mati dan akhirnya anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan itu. Perjuangan. Yang penting berjuang. Tapi kalau Pak Prabowo ada Eren, Mikasa siapa dong, Bung? Oh, di video itu di ini ya. Seorang Eren ya, Mikasa tuh tidak harus plek-plekan seperti
di Attack on Titan juga. Oke, jadi tidak ada sosok Mikasa. Mungkin nanti ada. Kalau sekarang ya belum ada. Kalau mamanya paling dekat mungkin nih kalau lihat dia yang ada berita mau mundur mungkin apakah Bu Sri Mulyani bisa jadi Mikasanya nanti kita lihat aja. Mulyani Ackerman, kita lihat aja. Iya, dan Mikasa juga bukan Ibu Titik Soeharto ya. Iya, bukan Tidak ya? apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi memang kita belum tahu sosok ini siapa, sosok apa istilahnya Mikasanya ini siapa. Cuma di situ ada yang satu yang menarik, Gibran ternyata bukan Boruto berdasarkan analogi Bung Rin. Bukan. Kalau mamanya ditanya kalau ditanya di video itu waktu di tag tuh saya beneran nggak tahu sebenarnya tuh Gibran tuh siapa. Tapi sebenarnya kayak kelihatannya makin sini saya makin yakin kalau King Fritz-nya itu Jokowi. Oh, kenapa begitu, Bung? Kan King Fritz itu nyuruh anak-anaknya makan jemir kan. Iya. Nah, Jokowi itu jemirnya di sini adalah ya mungkin itu kayak keputusan MK, terus undang-undang, pokoknya segala kemudahan-kemudahan itu anaknya disuruh makan. Iya, jadi King Fritz Jokowi King Fritz itu Jokowi. Nah terus habis itu ya kan itu kan nama-nama wall ya anaknya si Maria dan itu Jokowi, Gibran mungkin sama Bobi kali. Oh, Kaisang tidak masuk ya? Kaisang Kaisang Gibran sama Bobi paling. Oh itu ya di situ ya. Kayaknya tuh anaknya tiga kan yang disuruh makan. Iya. Temannya Eren siapa sih yang rambut kuning? Lupa. Armin. Ya, si Armin siapa Armin? Armin tidak tahu juga. Belum tahu kita ya. Maksudnya yang penting kan sosok Erennya saja kan sudah jelas. Oke. Jadi belum bisa, kita masih ngawang-ngawang nih siapa yang cocok jadi Armin, siapa Mikasanya. Iya mungkin belum ada semuanya gitu loh. Mungkin kalau mamanya bagi yang belum nonton videonya tuh kembali lagi ke tadi kan meme-nya itu kan si digambarinnya Gibran itu sebagai ini ya, sebagai Boruto ya. Terus habis itu si Prabowo-nya Sasuke iya. Kalau menurut saya enggak masuk tuh ya analogi itu ya. Menurut saya Eren dia tuh ini kan martir. Dan Coki, Zari dan PSI adalah Titan mindless Titan yang kecil-kecil itu bogel-bogel yang lari-lari. Kenapa begitu, Bung? Gimana ya kan karena alasan-alasannya aneh gitu kayak orang bener-bener alasan mendukung 02-nya tuh. Ini saya sama pendukung 02 nih ya. Iya sama Coki, Zari dan PSI sama 02 nih. Sama. Jadi kita satu barisan. Jadi kenapa menempatkan dia di situ posisinya? Karena mindless ya nggak kayak nggak mikir aja mereka itu. Maksud saya dukung Prabowo-nya kayak nggak mikir loh. Apalagi PSI yang dulu kan sangat anti Prabowo kan. Iya. Beberapa alasannya dia bilang karena nih kita tuh harus adaptasi. Ya adaptasi kan nggak harus bergabung sama yang bener-bener. Kalau tiba-tiba dia Jägeris ternyata kan sekarang kan. Maksudnya Jägeris aja. Bahkan dia tuh mereka tuh bukan Jägeris. Mereka ya mindless Titan aja itu yang disuntik terus habis itu lari-lari. Kalau Jägeris tuh masih ada stand ke siapa gitu. Iya, enggak ini mindless Titan. Enggak ada ya. Mindless Titan apalagi PSI. Itu saya yakin banget. Oh iya. Si Grace bukannya itu yang siapa sih yang tadinya gabung sama mereka terus jadi Jägeris yang mau nembak-nembakin semua orang? Oh enggak. Enggak masuk tuh ya? Enggak, pokoknya PSI itu jadi satu gitu. Dia kan kalau yang lain kan Coki sama Zari. sama Mas Zari itu kan ini kan apa namanya individu kan. PSI itu juga sebenarnya itu apa namanya bisa dibilang satu kesatuan aja gitu loh. Siapapun yang udah masuk situ ya mindless Titan. Oke, berarti dan habis itu di situ ada di video itu ngomong soal Pak Anies itu ya enak lah kalau ada Pak Anies jadi presiden, Pak Ganjar juga enak. Tapi kalau Pak Prabowo jadi presiden, rakyat yang akan berpikir. Ya betul. Itu makanya kan gini. Saya bilang di video itu salah satu penyebab kematian utama di Indonesia itu di usia tua. Ya. Itu Alzheimer itu habis itu menyebabkan demensia. Oke. Nah, salah satu cara yang paling bagus untuk mencegah penyakit tersebut itu tuh otak yang dipakai untuk berpikir gitu, otak yang aktif. Salah satunya itu. Nah, kalau di satu ada ini kan ada Pak Anies Baswedan yang tuh pasti berpikir untuk rakyatnya tuh. Maksudnya kan dia pasti mikir lah pokoknya. Nah, jadi rakyatnya juga udah ada yang mikirin kita nih. Nah kalau di 3 ada Pak Mahfud itu pasti juga berpikir untuk rakyatnya nanti kayak ada yang mikirin kita kok gitu, tidak apa-apa. Nah kalau 02 kan kita lihat sih kelihatannya kalau Prabowo dan Gibran itu kan agak punya keterbatasan berpikir ya. Nah jadi yang harus mikir rakyatnya. Kita pasti selalu gimana ya kayak selalu dalam kondisi yang sigap gitu loh. Terus habis itu kita kan juga tiap hari mungkin dibuat mikir dengan kelakuan-kelakuan mereka gitu loh. Nanti keputusan-keputusannya yang tiba-tiba nanti
kalau bener Jakarta tuh mau dijadiin aglomerasi ya, digabung sama beberapa daerah, terus habis itu nanti gubernurnya bisa langsung dipilih tanpa pemilu kan gitu-gitu kan. Kalau nanti kita lihat aja kelakuannya kayak apa, kalau tiba-tiba Kaisang gitu jadi gubernur DKI, apa kita nggak mikir itu kan? Pasti mikir kita. Pasti mikir. Pasti mikir Pasti tuh ya. mikir, pasti mikir. Iya iya. Dan itu statement-statement itu tetap membuat Bung Rin setuju mendukung 02 itu ya. Iya karena butuh. Kan kita itu pengen Indonesia Emas 2045 kan. Oke. Itu udah bentar lagi loh. 2024, 2045 tuh bentar lagi, 21 tahun lagi. Oke. Kita butuh akselerasi, katalis yang membuat kemajuan Indonesia ini sebenarnya ya secara pembangunan, kalau di Pak Jokowi terlepas dari kualitas ininya ya, kualitas bangunan, kualitas pembangunannya, tapi ada gitu loh pembangunan yang terutama di Indonesia Timur lah. Oke. Ya maksudnya bener dibangun, mau kualitas jalannya gimana kan soal nanti. Tapi itu bener terbangun. Terus habis itu secara ekonomi ya nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat juga ya, segitu-gitu. Nah Indonesia Emas ini kan butuh kayak melejit kan. Nah itu dark age itu Dark age yang itu. harus, iya, karena dari dark age kita akan menuju renaissance kan, kita tujuannya renaissance kan. 2045 Iya. tuh saya lihat sebagai renaissance. Itu nah setiap renaissance itu butuh era kegelapan. Iya selalu ya. Apapun, bahkan di semua anime selalu begitu ya. Ya, dimanapun kayaknya. Iya, dan Jadi dimanapun susah benar. dulu. Iya, Kalau iya, mamanya gimana ya? Pakai analogi apa lagi ya? Oke. Mungkin di luar sana ada anak-anak gym yang nonton gitu kan, suka olahraga. Kan kita kalau mamanya ngangkat beban, itu kan idealnya semakin berat kan, supaya kita semakin kuat kan. Nah, itu kan namanya progressive overload namanya. Kalau mamanya di gym itu ya. Jadi kita taruh 5 kilo, terus habis 5 kilo pelan-pelan naik nih 2,5 kilo. 10 jadi 10 kilo dan terus-terusnya gitu loh. Semakin naik beratnya. Nah, itu namanya progressive overload. 02 itu progressive overload yang dibutuhkan sama bangsa ini sebenarnya, supaya bangsa ini semakin kuat. Gitu. Bebannya tuh itu. Karena kan kita udah Jokowi 2 periode ini bebannya lumayan berat nih. Kita butuh lebih berat lagi. Oke. Tapi perlu diingat gini, kalau mamanya nggak sedikit yang bilang kayak, oh nih cuman pengen lihat Indonesia hancur. Enggak, saya milih ini karena optimis. Saya optimis warga Indonesia itu kuat gitu loh. Kita tuh udah survive Orde Baru nih. Oke. Orde Baru udah survive Orde Baru. Habis itu dilanjut ke masa reformasi kan? Iya. Habibie bentar, terus habis itu Gus Dur. Terus habis itu dilanjut ke Bu Mega. Ibu Mega. Itu rentetannya tuh luar biasa sebenarnya. Dan tapi negaranya masih ada. Jadi kalau mamanya cuman kayak tiba-tiba 02 maju nih ya, menuju ke era kegelapan yang saya kira akan terjadi gitu, ya negaranya masih ada. Orang Indonesia tuh survival skillnya tuh mantap. Mantap ya. Itu karena saya optimis. Optimis ya. Karena optimis. Makanya masuk ke analogi Resident Evil. Analogi ke Resident. Iya, pokoknya kita kan Lesser Evil udah jelas kan. Iya. Dari 2014 kan katanya kan yang digaung-gaungkan pilih nggak apa-apa Lesser Evil. 2019 gitu lagi. Jadinya apa sekarang? Iya. Kan tetap kan ya, maksudnya gini. Iya. Kenapa saya bilang daripada milih Lesser Evil, mending sekalian Resident Evil aja. Karena gini, kalau mamanya tiba-tiba kita milih yang baik, itu kan kita dikecewakan sama harapan kan. Jokowi itu kita dikecewakan sama harapan. Oke. Dia itu digadang-gadang sampai Time menyebutnya, majalah Time itu menyebut dia adalah New Hope. Ternyata Empire Strikes Back. Nah kan kita kan pas itu kan kita dikecewakan sama harapan kan. Lebih baik kita tidak berharap. Nggak usah berharap gitu. Maksudnya kita nggak usah berharap, kita pilih yang paling busuk sekalian. Kalau ternyata si busuk ini ternyata bagus, kan kita nggak apa-apa. Ketimbang dibalik kita yang milih yang kayaknya kayaknya ini baik nih, ternyata enggak, kan kecewa. Oh iya benar. Jadi kita udah punya ekspektasi. Kita bisa rapatkan barisan untuk menyambut kekacauan aja udah. Akhirnya warga bantu warga. Saya percaya kalau mamanya ketahanan bangsa itu Indonesia ya, itu memang rakyatnya saling tolong. Jadi memang itulah untuk Indonesia Emas 2045 tuh butuh rakyatnya tuh diperkuat secara gimana ya? Itu tadi butuh katalis lah untuk mempercepat menuju Indonesia 2045. Itu tinggal bentar lagi, 20 tahun.
Iya, bahkan sekarang aja apa-apa masalah keuangan atau kemiskinan bukan lagi ditanggung negara tapi kitabisa.com kan. Iya betul. Iya kan? Iya, bisa patungan kan. Nah, Iya. iya. Rakyat Indonesia tuh kalau Iya, pokoknya kalau mamanya tiba-tiba kenapa-napa kan, Twitter please do your magic tuh lebih bagus dari pemerintah kan. Iya, jadi maksudnya tuh warga bantu warganya, coba lihat di sosial Iya. media lah gitu. Coba Iya, kemarin tuh yang respect tuh yang si pamannya apa namanya yang pas Pak Anies tuh tiba-tiba ada si apa sih yang kayak orang-orang K-pop itu ya Korea-Korea tuh ya tuh Iya. bersatu tuh nunjukin dukungannya ke dia. Oke. Itu kan maksudnya semangat warga bantu warganya kan jelas kan. Ada kayak gitu loh. Terus kita bisa tadi Twitter please do your magic tuh beneran kebantu rakyatnya gitu. Iya iya. Wah, masuk nih analogi ini ternyata nyampe nih di otak gua nih, masalah warga harus saling bantu membantu tapi kita emang harus ada di dark ages ya. Nah iya karena gini kita tuh kan kita Indonesia tuh sebenarnya intinya kita salah satu ciri khas kita tuh kan adalah bangsa penggosip ya. Iya. Nah bangsa penggosip itu akan lebih mudah bersatu kalau ada musuh bersama. Nah butuh martir kan, butuh Eren Yeager tadi. Iya. Nah itu Pak Prabowo tuh kan udah bilang kan demi bangsa segala macam, dia rela. Iya iya. Dia rela nggak apa-apa. Maksudnya dia jadi di ini apa namanya dianggap sebagai musuh bersama asal bangsa yang maju. Sasageo. Sasageo, bener. Tata Kai Pak Prabowo. Tapi memang kalau kita lihat dari Eren ya, Eren kan jadi martir untuk perdamaian dunia. Caranya untuk mendamaikan dunia harus memusnahkan sepertiga manusia kan. Iya kan dia kan ini kan, tapi orang akhirnya kan dia jadi mau ngebantai banyak orang juga kan. Iya. Mm-mm. Dan akhirnya begitu kita lihat endingnya, yang di ending kotanya udah maju apa segala macam, tetap Perang lagi. kan, tetap perang lagi kan. Iya. Cuma kan itu berarti era perdamaiannya, maksudnya yang tadi good times-nya udah terbentuk tuh gara-gara Eren ya. Ya bisa dibilang gara-gara iya in a way ya karena Eren. Walaupun dia dibunuh di situ kan. Maksudnya dia Iya. dibantai di situ maksudnya. Iya, iya. Jadi ini bukan berarti nanti nggak apa-apa tuh. Bukan ini kita bukan seruan untuk membantai Pak Prabowo, tidak. Tidak, jangan diartikan seperti itu. Benar. Cuman ini apa namanya? Gimana ya? Kekuasaan itu bisa direbut gitu loh. Tapi kita harus punya satu musuh bersama itu gitu loh. Jadi kita tahu nih, nanti bayangin nanti ya nih. Dulu pas reformasi ini kekurangannya nih kalau menurut saya pribadi. Reformasi itu penggantinya, masa transisinya itu kurang kompeten lah. Gus Dur lanjut Megawati kurang. Jadi reformasinya itu gimana ya? Reformasinya bagus kayak nurunin Soehartonya ya tercapai, tapi masa transisinya terus habis itu kontroversinya yang setelah itu terlepas dari itu, tahu gak sih dulu Megawati itu pernah nyuruh ini loh apa namanya? Nyari harta karun. Yeah. Coba googling. Dulu Menteri Agama. Jadi kalau nggak salah dulu Menteri Agamanya Said Agil ya, Said Agil kalau nggak Said salah. Agil. Nah, Said Agil itu mimpi. Wah. Mimpi katanya dia harta karun siapa gitu, coba deh. Lupa saya. Mencari harta karun Iya, ya. itu aja Megawati mencari harta karun Said Agil, coba. Wah, gila juga nih. Ada nggak? Ada kan? Coba. Dibisiki paranormal soal harta karun yang bisa lunasi utang negara. Betul kan? Benar. Said Agil kan Menteri Agama loh itu. Benar, Iya kan? ya. Dan Menteri Agama era Megawati ini nekat bongkar petilasan Prabu Siliwangi. Nah. Ada yang peristiwa janggal saat penggalian. Iya, mantap kan? Anjing. Itu jadi kayak Menteri Agamanya mungkin lagi tidur terus dia bangun Arita Keno, Yumewo gitu. Nyari One Piece. Bro. Nyari One Piece. Jadi pas kita tuh pernah ada di Mbasa Megawati. Pemerintahnya pernah nyari One Piece. Dia bilang itu bisa ngelunasin utang. Kan kurang gila apa coba? Iya juga. Nah, reformasi kita tuh Gus Dur oke lah. Maaf nih, kalau kita tahu Gus Dur itu tidak dipungkit lagi beliau adalah orang yang pintar lah ya. Tapi kan secara fisik kan kita tahu juga. Maksudnya dia ya udah sakit lah waktu itu lah. Habis itu emang kasihan juga sih, maksudnya habis itu dimakzulkan apa rame-rame, terus habis itu akhirnya diganti Megawati. Nah, itu jadi itu yang tadi dibilang ketika di reformasi itu penggantinya tuh bukan langsung yang oke gitu, yang kompeten lah ibaratnya. Yeah. Nah sekarang ini kalau kita masuk darkest ini plung gitu kan masuk kan, itu di belakangnya yang merapatkan barisan itu udah levelnya tuh udah Anies Baswedan, terus habis itu Ganjar Pranowo, Pak Mahfud, terus habis itu tinggal sebut aja siapa lagi, Bu Sri Mulyani udah mundur, Pak Basuki udah minta mundur. Oke. Terus habis itu si apa yang
Jadi maksudnya barisan yang untuk perlawanannya tuh lebih berkualitas gitu loh. Jadi itu kenapa udah Darkest dulu nggak apa-apa. Abis itu dilawan bareng-bareng karena kita udah apa ya ibaratnya ya mungkin karena apalagi kita tuh secara politik itu tidak sedikit yang udah stoik ya karena apalagi yang pas Jokowi tahu-tahu Prabowo masuk ke dalam ininya ke dalam kabinetnya. Wah itu kan pasti orang ya nanti tar sama-sama lagi. Tapi kayak kelihatannya kalau yang nanti nggak sampai segitunya deh gitu loh maksudnya. Oke. Karena terlalu banyak hati yang disakiti gitu. Iya. Nah ini kan yang hati yang disakiti dari ibaratnya gocekan-gocekan Jokowi ini kan masih di elit kan. Nah masyarakat itu belum terlalu terasa tuh sakit hatinya. Nanti kalau udah masuk ke eranya ini deh. Baru nih. Nah ini kelihatannya rakyat itu bener-bener kayak wah ini nggak bener sih. Iya. Ini nggak bener sih karena sekarang coba kan demokrasi udah dihancur-hancurin men. Itu si Gibran bisa jadi wali kota. Iya kan bisa jadi cawapres kan. Iya. Itu udah dimainin itunya. Terus habis itu Mahkamah Konstitusinya juga kayak gitu. Sekarang OTW nih Kaisang ya kan. Ini kan pas kita lagi tag ini kan lagi ada ini ya apa namanya permasalahan bansos kan. Iya. Yang terlalu tinggi atau apa namanya. Pas ditanya Kaisang itu ditanya ini gimana nih tentang bansos apa namanya sih apa ya ada penyelewengan apa saya kurang maaf tadi udah agak lupa. Tapi dia itu dengan gagahnya ngomong gini, ya masih lebih parah waktu korupsinya waktu pas Covid, bansos pas Covid lah berarti kan lu berarti ngebandingin ya. Ya masih lebih parah lu berarti lu ngelakuin kan gitu maksudnya kayak gimana sih lu ngomongnya gitu kayak agak wadah kan kayak gitu. Jadi maksudnya udah hancur, udah musuh bersamanya tuh udah jelas gitu. Iya. Tapi harus dilegitimasi dulu. Karena kalau gini, kalau mamanya 01 taruhlah atau 03 yang menang, itu tuh ributnya, itu tuh bisa nggak jalan programnya. Maksudnya disikat dulu, disikat di DPR, kandas juga gitu loh. Jadi nggak bisa akan gontok-gontokan gitu loh. Iya, ujung-ujungnya nggak jadi jalan lagi nih program-programnya nih. Iya, jadi maksudnya nggak semudah itu setelah dia menang masih ribut juga. Nah terus habis itu kalau dan ini juga ya mungkin karena kelihatannya memang kenapa nggak 03 itu karena memang PD itu jadi oposisi tuh menurut saya lebih baik sih. Semua waktu kita setuju. Iya waktu zaman SBY. Demokrat itu bagus, maksudnya pas zaman SBY bagus dia. Nah giliran dia berarti kan udah mimpin dikasih kesempatan 10 tahun dan pas Bu Mega juga, maksudnya udah lebih dari 10 tahun juga ya biasa-biasa aja kayak gini sekarang gitu. Jadi maksudnya kita kembalikan dia ke oposisi dulu. Nah itu udah jelas kan, udah itu terus habis itu mungkin ya sama kelihatannya mereka tuh masih mau bersatu gitu loh. Maksudnya Anies dengan ini apa namanya dengan pihak PDI itu masih bisa kelihatan ada kans untuk bersatu. Nah itu jadi itunya apa namanya tombak perlawanannya tuh lebih siap ketimbang waktu kita zaman reformasi dulu. Waktu reformasi tombak ininya apa perubahannya itu belum terlalu siap kalau buat saya ya. Iya, kalau sekarang jauh lebih siap. Kalau 02 menang. Kalau 02 menang terlegitimasi kan dia. Iya, akhirnya udah disahkan terus habis itu kelihatan nih kalau ternyata dia baik ya bagus. Kalau ternyata dia tidak seperti yang saya pikirkan, ternyata kita tidak perlu masuk darkest nih gara-gara dia menang, ternyata dia baik atau apa gitulah ya adil ternyata ya dengan segala keajaiban itu terjadi ya nggak apa-apa. Berarti kan yang kita pikir jahat taunya baik. Tidak kecewa kan? Tidak kecewa. Iya. Karena tidak ada ekspektasi ya. Iya, tapi kalau ternyata sesuai dengan perkiraan kita kan tahu nih kira-kira dia akan apa kan. Wah pas kacau apa. Belum nanti IKN apa segala macam buset. Itu kan masih seru banget. Nah jadi udah kita tinggal itu aja tadi. Sasageo di Food Estate aja. Abis itu Tata Kae di Ibu Kota Nusantara. Iya ya, jadi secara barisan tuh benar juga ya. Ini kalau dari era reformasi emang secara barisan Pak Anies, Pak Ganjar, Prof Mahfud, mungkin juga Bu Sri Mulyani ini secara barisan udah apalagi misalkan Bu Susi juga bergabung, Ahok bergabung di situ pasti kan. Kelihatannya sih kan begitu. Perlawanannya gede, tapi Bung kalau misalkan udah menjadi 02 udah dilegitimasi, udah sah gitu ya. Toh di DPR MPR bukannya akan konflik lagi dia. Nah kan ada yang jagain kan. Pertama, tapi kan kita tidak tahu nih, kan kita lihat aja tuh apa namanya akrobat politiknya Jokowi kayak apa. Pasti lebih gila lagi nanti kalau 02 menang. Bisa banyak yang perubahan ya. Bisa banyak yang dirubah-rubah ya. Kita lihat aja nanti gimana. Tapi ya itu setidaknya modal untuk perlawanannya tuh
udah lebih bagus. Iya, misalkan let's say ternyata pemilu tidak ada lagi rakyat yang memilih, tapi ternyata balik lagi ke pemilihan umum by MPR, DPR gitu. Ya bisa aja. Kan udah bisa aja kan? Bisa aja. Dan perlawanan ini makin kencang nih. Perlawanan makin kencang. Jadi maksudnya sekarang tuh yang benar-benar terlihat tersakiti memang elit-elitnya. Kan ya bohong lah kalau Pak Ganjar nggak kecelek waktu dulu udah pede banget Jokowi ada sih rambut putih kan sebelum itu kan bilangnya ya rambut putih yang di GBK ya. Iya Pak. Loncat ya pindah. Si ini belum lagi nanti itu si Prindo. Aduh kasihan banget buset. Haritanu udah ini kan dulu deklarasiin Ganjar duluan kan dulu. Iya. Pasti dia pikir kayak oh nih belakangnya Jokowi bisa lah nih mantap akhirnya loncat Dan pindah. Loncat nih pindah. Maksudnya dia kayak buset gitu. Masih kan gitu kan. Hitung-hitungannya nggak masuk. Terus habis itu apalagi ya Bu Mega kan merasa terkhianati. Jadi maksudnya tuh sakit hatinya tuh beneran masih di atas lah. Maksudnya yang mungkin menengah ada, tapi kalau bawah tuh masih bener-bener ya. Dari bansos itu bener-bener lumayan. Ini bener-bener efektif lah kalau buat di lapisan bawah gitu ya. Maksudnya dia bener-bener berterima kasih sama Jokowi gitu. Nanti katanya apa sih? Katanya BLT mau dinaikin jumlahnya tuh pada seneng lah. Iya, apalagi makan siang gratis kemana-mana kan buat ibu hamil dan. Iya, jadi nggak apa-apa darkis yang penting kenyang gitu kan gitu kan. Dia kan gitu kan. Jadi tapi kayaknya itu deh susu apa segala macam itu dikasih. Kita tuh bener-bener untuk menghadapi era kegelapan itu. Jadi nanti pas kita ngelawan nggak lapar. Ya, rakyatnya tuh nggak lapar pas makan. Pas ngelawan. Iya udah perut kenyang ya. Iya perut kenyang. Ketimbang internet gratis, lu cuma bisa browsing gini-gini, masih lemah juga nih. Kurang. Masih bisa dihasut mana-mana, baca internet, apalagi ada berita hoax apa segala macam. Tapi kalau perut kenyang, makanan tuh di depan tuh nyata kan. Iya bisa bersatu untuk melawan. Punya tenaga untuk menggulingkan kekuasaan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ternyata yang tadi Bung Rin bilang Prabowo ternyata di luar ekspektasi kita baik dan bagus, negara ini bagus gitu. Berarti menuju Indonesia Emas 2045 itu nggak kalau misalkan kita lewatin Dark Age nih. Itu kan di Indonesia Emas 2045 akan lebih solid kan. Karena ini benar-benar menciptakan orang-orang generasi emas kuat gitu. Perut kenyang kuat dengan berbagai macam gagasan dan dibantu dengan oposisi yang kuat-kuat gitu. Tapi kalau dia baik berarti kan generasi emas 2045 juga jadi weak man lagi dong. Ya kalau meternya gitu kan dia itu berarti taruhlah saya nggak tahu deh dia punya kesehatan yang cukup untuk 2 periode atau enggak gitu ya. Oke. Taruhlah nanti ganti taruhlah ya maksudnya ini kan kesehatan beliau juga ya. Maksudnya itu tidak bisa dipungkiri lah. Iya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat gitu. Dapat 2 periode. Habis itu kan ternyata lancar nih. Oke. Lancar. Dia kan tetap harus diganti kan. Iya. Pas di berapa 2034 berarti ya harus diganti. Nah di situ tuh kita lihat gimana semakin matangnya kan yang mau dimajuin Gibran ya kan. Iya. Nah itu kan maksudnya udah semakin siap Bapak Anies dan taruhlah pasti mungkin Pak Ganjar mau maju lagi, Pak Anies mau maju lagi kan mereka lebih mantap. Karena udah itu yang melewati segitu rintangan dan perlawanan ini, jadi lebih mantap, mental lebih bagus, dan rakyat Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik, generasinya juga kuat. Cuma memang tweetnya Bung Rin tadi soal ya kita lihat Pak Prabowo apakah bisa 2 periode. Tadi Mama ada tweet yang menarik, mau dibacain atau enggak nih Bung Rin? Apa tuh? Bung Rin yang nge-tweet soalnya masalah Pak Ganjar disabilitas. Oh itu yang pas ini. Itu apa maksudnya Bung Rin yang nge-tweet itu Bung Rin? Betul. Enggak ya kan maksudnya kan. Oke. Pak Ganjar peduli. Pak Ganjar peduli sama ini kan akses orang disabilitas ini jangan hanya orang dibilang orang cacat aja tuh orang yang sudah tua yang sudah jalan kan masuk ke situ juga sebenarnya kan. Nah jadi maksudnya kan nanti Pak Prabowo itu kan udah stroke ya. Maksudnya di masa yang akan datang pasti dia butuh kalau lagi berkunjung ke ini kan dia ke daerah-daerah kan. Kalau di daerah itu akses dia untuk kayak gitu-gitu tuh lebih gampang. Kasihan lagi beneran deh. Kalau ngelihat Pak Prabowo maksudnya kan memang dia maksudnya pada masanya gagal lah. Tapi kan maksudnya kita lihat maksudnya dia kadang-kadang kasihan juga ngeliat dia joget-joget gitu. Pasti capek banget itu. Iya. Maksudnya mudah-mudahan sih tetap beliau sehat. Amin. Tapi ya maksudnya kayaknya tuh Pak Ganjar itu bagus lah kalau mamanya ada program itu gitu kan nanti kebangun bener-bener kalau mamanya. Tapi dia kan nggak tahu menang atau nggak. Kayaknya nggak menang. Jadi maksudnya itu nggak usah terlalu dipikirin.
Iya benar. Ya usah dipikirin ya. Cuma Iya. misalkan nih kita ngomongin skenario soal, kita juga ngomongin Pak Prabowo tadi udah stroke dan itu fakta ya. Emang sudah stroke gitu ya, sempat gitu. Tapi alhamdulillah sembuh. Sasageo sekali lagi Pak Prabowo tatakai. Cuma intinya adalah misalkan ternyata let's say skenario terburuk nih, Bung Rin, ya kan? Pak Prabowo mungkin Kenapa-napa gitu kenapa-napa dan sakit, harus dirawat apa segala macam, sehingga Gibran yang mengambil alih kekuasaan misalkan. Iya. Bagaimana kalau skemanya seperti itu? Lebih dark age lagi apa tidak tuh Bung Rin? Kelihatannya sih Lebih ke itu era kegelapan lebih cepat berarti itu ya. Kalau nggak sampai 2 periode nih Pak Prabowo ya. kalau nggak sampai 2 periode, maksudnya kalau tiba-tiba 1 periode terus ganti Gibran gitu ya. Iya. Itu semakin ready pasti. Semakin kan, tapi kan ada pemilu kan gini, dia akan melewati pemilu juga nanti. Iya. Ya kan? benar. Kalau mamanya dia taruhlah nih, Menyalonkan capres. oke lah saya cuma 1 periode gitu ya. Taruhlah ini analisa gembel gitu ya. Si Pak Prabowo cuman udah saya 1 periode aja lah. Habis itu lanjut mungkin taruhlah digabungin tuh si Gibran sama Ahi, taruhlah gitu kan, digabungin. Itu kan dia akan tetap akan ngelawan Anies Baswedan lagi. Dan mungkin yang PDI majuin Ganjar lagi mungkin. Oke. Nggak tahu. Tahu-tahu digabung mereka. Siapa tahu? Kan nggak tahu juga kan. Lawannya tuh jauh lebih berat. Jadi apakah kalau mamanya itu terjadi, asal tidak digantinya kayak gini, kayak tiba-tiba Pak Prabowo amit-amit ya, ini jangan sampai sih. Maksudnya cuma 2 tahun terus sakit gitu ya. Iya. 2 tahun sakit, terus habis itu langsung tuh si Gibran 3 tahun. Nah itu yang itu bener-bener apa namanya, api perlawanan itu pasti semakin membara kalau kayak gitu tuh. Itu pasti semakin membara kalau kayak gitu. Karena kita harus dipimpin sama dia dulu gitu. Kerasa pemimpin kalau mamanya cuman kayak, oh saya udah 1 periode, berikutnya akan diganti. Terus habis itu dia ngelewatin proses pemilu apa segala macam itu. Masih mendingan. Iya. Iya, masih mendingan. Karena berasa tuh 3 tahun dipimpin oleh Pak Gibran ini jadi berasa banget Wah, tuh ya. dia jadi berasa banget. For better or worse ya. Maksudnya kita nggak tahu juga dia jadi pemimpin akan seperti, maksudnya dia gimana mimpin negaranya kan belum tahu juga. Tapi kalau dia salah dikit, wah itu api perlawanannya pasti Gede banget tuh, membara. Sasageo itu Ular biasa wah, itu. iya, mantep. Apalagi ya kembali lagi ada PDI sebagai oposisi sangat membara itu. Membara Kemana-mana itu ya. Membara. Iya. Wah gila juga itu kalau misalkan skema ini terjadi. Wah saya tercuci otak nih dengan Bung Rin nih. Ternyata nih 02 ini oke juga sebagai pilihan. Jadi buat teman-teman 02. Sebagai katalis. Iya sebagai Kalau buat- katalis. Kan gini, apapun alasannya milih seorang paslon, Oke. mungkin kembali lagi demokrasi itu tidak sempurna lah. Maksudnya sistem kepartaian apa itu banyak ada kekurangannya. Chance diakalin banyak. Ada kekurangannya, tapi demokrasi itu paling bagus dan paling hebat ketika dia membuat satu orang nilai suara satu orang tuh siapapun dia itu sama. Mau orang kaya, orang miskin, satu suara sama. Ya. Terus habis itu pokoknya asal bisa ini aja, mau latar belakangnya apa, kehidupannya gimana, sekali coblos satu suara sama. Nah, alasan kayak saya ini itu tetap satu suara. Ya. Tapi saya bener milih 02. Oke. Kalau mamanya dibilang kayak, wah nih apa namanya, justru dibilang kayak gimana ya, kontraproduktif lah, anti, loh adu buzzer aja lah gitu loh. Coba kalian yang bener-bener dibayar nih, buzzer, konteksnya mungkin ini nggak terlalu besar ya, cuman di Twitter gitu ya. Iya. Di Twitter adu-adu aja siapa yang lebih bikin orang pengen milih 02, saya atau mereka. Iya. Coba kalau mamanya kan nggak sedikit yang aduh males nih si ngelihat si ini nge-tweet apa lah, males gitu kan apa. Iya. Yang karena mereka tuh nyebokin, saya nggak ada nyebokin. Saya setuju semua kalau mamanya ada yang bilang kan Pak Prabowo ini apa namanya masih ada apa pelanggar HAM berat, dia bilang gitu kan. Kalau mamanya yang baca lain enggak, tidak apa segala macam, bohong lah apa segala. Enggak, kalau saya Pak Prabowo melakukan pelanggaran HAM berat. Iya betul, setuju. Gitu udah kayak gitu. Tidak Terus iya Gibran itu apa namanya mengutak-atik MK. Iya bener. Iya, saya nggak nyebokin sama sekali. Apapun pertanyaannya jawabnya hilirisasi dan makan siang gratis, Iya, bener. iya kan Indonesia mukbang kan dia kan. Kalau Prabowo Gibran itu, tapi kalau nggak apa-apa program cuma makan gratis. Emang dia nggak mikirin? Enggak kan gitu, nggak mikirin yang lain. Enggak kan, saya setuju loh dengan kalau mamanya Prabowo tuh ada melakukan pelanggaran HAM berat yang maksudnya kayak belum diadili apa segala macam kan dibilangnya kayak gitu. Kalau mamanya ya setuju aja. Iya. Enggak, saya nggak pernah nyebokin. Iya, dan tadi malam waktu kita sebelum syuting ini tadi malam dia katanya dia tidak ramah kepada wartawan, benar ya? Ya betul. Mungkin Betul, capek beliau joget-joget ya. Diajak salaman, apa namanya, suka nggak mau. Buset, itu kalau jalan itu
kan diajak salamannya, apalagi yang waktu itu ada videonya dia diajak salaman dari bawah. Dia itu jalan aja tuh udah lumayan susah loh. Kalau ketarik itu kan pasti dia sebenarnya kayak bukan yang nggak mau salaman, itu dia takut glinding itu jatuh. Iya. Jadi maksudnya kalau jadi gini, kembali lagi apapun alasannya, kayak ke Kemal tadi, oh jadi tertarik milih 02, apapun alasannya, satu suara itu tetap satu suara gitu loh. Iya. Mau seabsurd apa, mau selogis apa. Iya. Yang penting tugasnya, taruhlah ini apa sih, tim ses lah apa segala macam, itu kan mendulang suara kan. Mendulang suara. Kalau ngomongnya di Twitter adu aja. Siapa yang paling banyak ini mendulang suara untuk 02 ya, sesama kita adu. Iya. Adu sesama inilah, sesama buzzer. Ya mungkin saya bisa dibilang buzzer juga, buzzer 02 mungkin sekarang. Iya sekarang. Jadi kalau diadu, Bung Rin ternyata yang membawa banyak suara baru ya. Iya, berarti kalau mamanya gitu kan sebenarnya gini. Lu tuh sebenarnya dengan statement-statement yang kayak ini untuk buzzer-buzzer 02 khususnya ya. Iya. Mungkin bahkan yang lain juga. Ketika Anda itu sedang kayak apa ya? Mengkampanyekan atau terus habis itu kayak program-program ataupun bahkan mengcounter ataupun berdebat di sosial media. Iya. Itu kalian itu bener buat perolehan suara paslonnya atau untuk ego kalian aja gitu loh. Jadi justru mereka nyebok itu malah mengurangi suara, Bung. Iya karena kan udah, kenapa harus dicebokin gitu? Kalau saya mah udah keluarin aja semua tainya yang banyak, abis itu tainya saya jadiin pupuk gitu loh. Iya. Jadi bukan wah ini tai 02 nih, wah banyak gitu kan. Udahlah kita jadiin pupuk untuk Indonesia Emas 2045 gitu. Iya udah gitu. Iya kayak gitu, men. Maksudnya jangan kayak enggak itu bukan tai kok, itu kembang gitu kan. Kalau mamanya kayaknya buzzer lain kan kayak gitu kan. Iya. Enggak itu bukan tai, itu kembang gitu, padahal bau tai. Iya. Jadi diiyain aja, men. Diiyain aja. Justru Bung Rin ini akan merevolusi pergerakan buzzer selanjutnya kalau ternyata Kalau di Twitter saya yakin saya paling banyak ngasih suara buat 02. Iya. Dalam jangka waktu yang dekat ya. Iya. Justru nanti kampanye 5 tahun ke depan itu orang ngomong tai, ya emang tai ini. Mau gimana? Bung Rin bisa merevolusi buat buzzer politik, Bung Rin. Ini apa? Komunikasi politik itu ada banyak jenisnya gitu loh. Ya ngapain cebok-cebokin sih kalau emang bener-bener yang keluar itu tai gitu. Jangan dibilang kembang lah. Iya benar. Tapi Bung Rin pernah marah kepada pendukung 03 tuh. Digoblok-goblokin pendukung 03 di Twitter tuh. Kenapa Bung waktu itu, Bung? Sebenarnya karena ini sih kalau ngomong 03. Enggak, saya tuh sebenarnya salah satu yang saya sulit untuk dukung 03 itu adalah masih ada PDI di situ. Oke. Nah, PDI kan maksudnya saya pengen dia jadi oposisi gitu. Kan ini kan idealnya saya kan. Ya. Idealnya saya tuh itu. Makanya jadi kayak 03 ini ayo dong PDI cepet aja jadi oposisi begitu ya maksud pikiran Bung Rin. Jadi maksudnya jadi mungkin gini ya, gimana pun juga ya kalau mamanya pengen Megawati kelakuannya kayak gitu terus ya pilih 03 aja gitu loh. Saya sih kayak waktu perlakuan dia ke Jokowi itu yang kayak kalau nggak karena saya Pak Jokowi bukan siapa, itu kan nggak seharusnya diucapkan gitu loh. Oke. Itu gimana pun juga itu presiden saya, itu Jokowi digituin. Itu tuh jadi Bu Mega tuh harus kayak ibaratnya di ini dulu lah, di redam. Iya kayak nanti dulu Bu, sebentar Bu. Ntar gitu, dulu, ntar dulu Bu. Ntar dulu, jadi Bu. jadi oposisi aja Bu. Kan maksudnya waktu SBY Ibu jadi oposisi oke gitu. Keren banget ya. Iya, oke lah. Dan kalau 01 kenapa kalau pemilihannya tidak ke 01 kenapa Bung Rin? Kenapa tidak Memilih 01. Bung Rin tapi 02 karena kalau 01 udah pasti Indonesia cerah-cerah aja biasa aja atau ekspektasi tadi. Enggak juga sih. Enggak, kalau 01 sih enggak, 01 tuh harus diakui dialah yang kalau mulai dari segi komunikasi politik yang cukup bagus itu loh, dengan Desak Anies lah apa itu beneran bagus. Menurut saya bagus. Bagus. Okay. Kalau nggak milih 01 kenapa nggak sesimpel karena saya milih 02 udah kan. Iya sih sebenarnya. Ketimbang ditanya saya kenapa nggak milihin, karena kenapa saya lebih baik ditanya kenapa saya milih 02 aja. Iya, kenapa nggak milih 02? Iya, kalau ditanya ya karena saya milih 02. Iya. Dan kalau saya boleh menambahkan, Bung Rin mungkin tidak memilih 01 supaya kalau misalkan kita masuk ke era kegelapan, 01 akan lebih siap di kemudian hari. Masuk nggak itu analogi itu, Bung Rin? Kalau mau enggak, kita butuh ini ya, Kalau sekarang butuh tombak perlawanan nih. Iya, maksudnya jadi tombak perlawanan itu masuk nggak analogi itu kalau saya ngomong begitu? Mungkin bisa lah. Jadi jangan 01 tuh kita simpen dulu buat menyambut ini nanti, buat nanti kalau terjadi revolusi, nah itu
Jadi butuh di ini dulu ya. Simpen apa dulu. namanya, simpen dulu. Iya. Jedi Tapi maksudnya. sekarang yang penting kan dia secara elektabilitas kan pesat naik kan. Dari pertama kali tuh nggak nyampe 20% kan. Iya benar Sekarang sekarang udah tembus. udah tembus, udah lewat. Iya, yang itu sih kan Ganjar tadinya hebat gitu kan. Pas kesini merosot. Kalau namanya ini makanya nih ke 01 tuh orang-orang di baliknya kelihatannya sih kalau dari segi strategi politiknya itu memang kalau menang sekarang syukur, kalau nggak menang setidaknya dia sudah oke. Kualitasnya seorang Anies Baswedan itu memang nextnya ya presiden gitu loh. Iya udah terlihat ya. Udah terlihat. Dari debat-debat, dari pergerakan beliau ketika kampanye. Iya, dia punya magnitude lah untuk jadi presiden. Walaupun Iya. maksudnya saya tidak tidak sepenuhnya setuju dengan segala statement beliau juga, tapi Iya. maksudnya kalau dari sekarang ini walaupun beliau nggak menang, beliau akan tetap jadi salah satu inilah nama calon kuat lah. Kapanpun kalau dia mau nyapres lagi tuh Ya, udah punya modal. Maksudnya udah punya modal. secara modal politisnya tuh udah makin kuat. Bener-bener. Makanya buat kalian yang mendukung 02 dan akhirnya karena suara kalian yang banyak misalkan satu putaran bisa gitu, kalian akan menyelamatkan negara ini menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih baik. Jadi saya terima kasih loh kepada follower 02. Gitu kah? Oh iya. Jadi saya nih gimana kalau mamanya setelah denger tadi Anda tertarik gak sama 02? Tadi udah nonton film belum sih? Iya saya belum, saya jujur aja masih swing voter saya jatuhnya Bung Rin. Oh, gitu. Saya itu selalu dianggap Kemal benci 02. Tidak, saya tidak benci 02. Kemal 01 gara-gara saya jadi panelis desak Anies. Tidak, saya tidak 01 juga. 03 juga saya tadinya mau memilih 03 tapi karena ada teman saya yang Lex di situ saya jadi agak ragu. Oh gitu. Oh. Enggak, Oke, sip. enggak. Tapi saya sudah interview yang Lex di podcast ini dan Pange juga. Oh. Jadi saya sudah punya insight Udah dari punya Pangeran 03 ya? Siaan dan saya juga punya insight dari seorang yang Lex itu. Oh, oke. Yang memegang akun TikTok Prof Mahfud ya. Oh ya? Ya dan akhirnya kena kasus kan Prof Mahfud kan. Karena akunnya dipegang yang Lex. Oh, itu yang megang yang. Saya baru tahu Dia loh. mengaku itu. Ya ampun. Dia mengaku itu. Jadi ya saya jujur masih swing voter. Makanya nanti setelah episode ini saya akan coba memutuskan siapa. Iya. Tapi buat netizen yang mendukung 02 sebenarnya kalian itu pahalanya sangat besar karena mendukung Indonesia menuju dark ages ya. Tapi pertanyaan nih biasa selalu ada pertanyaan dari netizen nih Bung Rin. Saya akan melihat tadi ada pertanyaan di Twitter dari Yoko. Apa persiapan Bung Rin menjelang dark age? Ada apa nggak ininya? Persiapannya apa nih Bung? Sejauh ini Bung? Sejauh ini. Iya menuju masa kegelapan ini Bung. Tar saya sekalian lihat ya. Lihat juga ya. Ya di sekalian. Twitter nih ada banyak nih pertanyaan nih. Ada 35 pertanyaan. 35 tar. Iya, satunya itu salah Oh, satunya. nih. Oke. Iya. Kalau Iya. persiapannya saya Iya. menuju yang jelas sih kalau gini ada rekan-rekan yang butuh bantuan gitu ya. Pas lagi masuk ke dark age ini ternyata bener-bener kacau banget ya. Saya udah mempersiapkan inilah kalau mamanya mereka butuh bantu tuh Gedung Tori kalau tiba-tiba ada kerusuhan masuk aja situ ntar kita amanin. Ya di situ aja Di semua. udah situ aja saya. Itu Sembunyi. jadi food estate Fatmawati itu nanti bagi-bagi makanan gratis. Aman aja udah berlindung aja di situ. Berlindung Ya. aja di situ. Iya. Jadi begitu kalau menjelang dark age kalian langsung ke Tori Bar Fatmawati ya. Karena di situ akan jadi semacam penjaranya Walking Dead tuh kalau kalian nonton Walking Dead kan diserang banyak orang, itu akan jadi tempat penyelamat kalian teman-teman di situ ya. Kalau apa namanya pertanyaan dari Pup nih. Namanya Pup Shark. Apa nama kabinet yang cocok jika 02 terpilih nanti dan siapa aja yang pantas untuk masuk ke dalam kabinet menurut Bung Rin? Serius banget nih. Serius banget ya. Iya serius banget nih pertanyaan nih. Mau apa ya nama kabinet ya? Nama kabinet kan biasa Indonesia Maju, Indonesia apa gitu. Nama kabinet apa yang cocok untuk memasuki masa kelam ini, masa kegelapan ini? Oh, Indonesia terbakar. Kita bakar api demokrasi itu, bro. Oke juga ya, kita bakar demokrasi. Api demokrasi itu kita. Inilah- saya adalah api yang membakar demokrasi. Inilah politik dinasti itu teman-teman yang kalian karena lihat nih kalian coblos saya. Ini saya lihat kan biar kalian tuh ada pelajaran kalau politik dinasti itu buruk gitu. Iya, dia tuh. Iya, kayaknya itu sih. Indonesia terbakar ya. Kayaknya itu paling cocok. Paling cocok Buat saya tuh. kan? Ya buat Iya. Bung Rin. Iya. Masuk akal tuh. Iya. Gitu.
Nah, jika pasangan jagoan Bung Rin menang, akankah berani mengadili perusahaan-perusahaan konglomerat seperti Umbrella Corporation? Nah itu kalau saya yang Iya. saya yang disuruh kan yang menang dia. Iya, kenapa jadi nanyanya begitu sih? Bot Irvin ya, salah ya pertanyaannya. Kalau mamanya mereka kalau mamanya siapa sih yang Ini bot Irvin namanya, Iqbal Lord. apakah dia apakah paslonnya kali ya, apakah Prabowo Gibran itu Iya, akan mengadili perusahaan-perusahaan konglomerat seperti Umbrella Corporation. Makasih Kemal Palevi. Pertanyaannya kayak gitu. Akankah berani? Berarti jika pasangan jagoan Bung Rindra menang, akankah berani mengadili siapa nih, Bung Rinnya apa paslonnya nih yang mengadili konglomerat ya? Iya, maksudnya paslonnya lah, saya mah. Iya, paslonnya pasti ya. Iya. Tapi ini yang dari Rian menarik nih. Siapa pewaris Titan Prabowo Yega? Kalau yang paling pantas nantinya. Kalau mamanya Prabowo-nya. Iya. Jadi siapa yang makan Prabowo nih nanti nih? Yang makan Prabowo. Ya supaya dapat Gibran. kekuatan. Gibran udah makan. Yang dikasih kekuatan itunya ya Gibran. Sebagai Titan pewaris ini ya. Titan pewarisnya Gibran. Gibran yang akan kalau makan. mamanya, tapi nggak tahu juga ya. Siapa tahu juga nanti ada akrobat politik. Kita asumsinya kondisinya seperti sekarang ya. Iya. Gibran yang makan. Gibran yang akan makan ya. Itu Jadi founding Titan. Itu dia. Jadi rata-rata itu sih persiapan yang telah Anda lakukan. Udah tadi Resident Evil keberapakah yang jadi referensi Prabowo jadi presiden? Pasti Resident Evil 3 kan. Nemesis ya? Nemesis. Oh iya. Ya, Yang bisa, Nemesis. mungkin. Itu bisa. Pemakzulan apakah akan terjadi saat 2025, Bung? Pemakzulan apa nanti 2025? Mungkin ya. Mungkin Ya. itu yang kita Itu yang kita kejar ya. yang kita kejar secepat mungkin kalau perlu. Sasageo-nya itu tuh secepat mungkin. Ya. Apakah pemakzulan itu ya mungkin ya. Yang pasti kalau mamanya ada proses pemakzulan itu karena dia ada kelaliman yang terjadi, itu saya ada di barisan itu pasti. Ada di barisan itu, Bung Rin ya. Iya, tata kai bro. Itu dia. Dan apakah pemindahan IKN merupakan upaya mempersulit mobilisasi mahasiswa Jawa yang jumlahnya banyak yang untuk terbang? Iya, untuk demo. Mau demo? Iya. Karena ongkosnya mahal ke sana, ke IKN. Iya, mungkin bisa juga itu. Bisa juga, apalagi mamanya orang-orang yang dipindahin ke sana semua kan. Bisa itu ternyata itu strategi yang baik. Strategi yang untuk menghindari demo. Untuk menghindari demo. Iya. Dan kalau makan siang gratis mah satu Indonesia ya. Katanya sih begitu kan. Iya. Bisa terwujud itu, Bung. Kita lihat aja. Realistis itu ya. Okay. Kalau buat saya realistis atau enggak ya, kalau untuk semuanya enggak realistis gitu. Tapi kalau tapi kan ya namanya juga janji. Iya. Kalau mamanya nanti tidak terjadi kan tinggal ditagih. Dan kalaupun tidak terjadi seperti misalkan yang selalu dibahas-bahas DP 0%-nya Anies Baswedan, ya kan? Misalkan tidak terjadi itu makan siang gratis, Indonesia terbakar tuh akan makin menyala, Bung. Semakin menyala bangku. Apinya itu semakin. Iya. Karena kan kalau kita lihat dari behaviornya warga Twitter dan warga sosmed aja sih selalu menyala bangku, emot api kan. Iya, menyala bangku gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah kode bahwa Indonesia terbakar ini akan diterima, Bung Rin. Bisa jadi. Iya kan? Ilmu padi, Bro, kan selalu ilmu gitu. Ilmu padi. Itu apa sih bahasa futsal itu ya? Iya kan, ilmu padi tuh makin kan menyala makin apa merunduk gitu. Saya pernah lihat juga abangda tuh apa? Iya itu. Ya itu kayak gitu-gitu. Memang siap cap, ya kan? Iya. Siap cap, laksanakan cap, kasih beras cap. Kasih gitu. beras. Harusnya kan kasih keras. Iya. Gitu. Nah, kalau itu dari Twitter. Nah, biasanya juga ada pertanyaan, biar adil nih teman-teman yang nonton, saya kasih pertanyaan dari Instagram juga. Kan tadi dari Twitter kan, karena Bung Rin sangat aktif sekali di. Saya cuma punya itu akunnya. Iya, jadi ini yang dari sebelum kita udahan, gua akan bacakan semuanya supaya kalian adil. Kalau di Instagram beda pertanyaan nih, Bung. Oh, silakan. Dari Ilham Patahudin ini pertanyaan, apa Bung Rin ada perselisihan dengan Pangeran Siaan? Biasa aja. Biasa aja ya, tidak ada masalah tuh ya. Oh iya, kalau diibaratkan sama anime One Piece 01, 02, 03 mirip siapa? Siapa? One Piece. Iya, kalau diibaratkan One Piece katanya, kata Dede. Oh, ininya apa namanya sih 01, 02, 03? Iya, kalau di ini 01 siapa, 02 ini siapa, analoginya gitu. Kalau dari One Piece siapa ya? Enggak usah, kalau enggak langsung 02 aja yang saya pilih. Yang lainnya saya kan Tadi siapa berarti kalau 02? Menurut Bung Rin? 02. Ya. Prabowo Wapol. Wapol ya? Iya. Kenapa begitu, Bung? Iya kan dia kan. Iya, lihat Wapol aja lah. Paling cocok ya Wapol. Paling cocok Wapol ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau 03, 01 tidak ada ya? Kalau dari One Piece 01, 03 ya belum kepikiran sih kayaknya. Belum ada ya? Cuman kalau mamanya kan
si siapa sih? Wapol. Anies mirip Borsalino, cuman bentuk-bentuknya aja yang mirip. Kalau Bentuk-bentuknya aja kalau ini ya? sama kelakuannya kan Sama ya? iya. Bentuk-bentukannya Bentuk-bentuknya tuh mirip ya? Mm-mm. Iya. Tapi memang kalau Wapol ini, wah iya sih emang paling anjir langsung kepikiran lagi gue kayaknya mau lihat kegiatannya apa behaviornya Wapol seperti apa nih. Iya. Dan itu Prabowo banget tuh ya. Kalau menurut saya sih paling cocok Wapol. Wow, iya Wapol itu sudah terjawab ya teman-teman ya. Iya. Dan rata-rata kalau di ini apa namanya di Instagram pertanyaan soal tadi video itu karena video itu viral dan orang-orang butuh penjelasan lebih detail ini maksud video apa. Makanya tadi kan Maksudnya nggak perlu ditanya. Saya dukung Iya. 02. udah Iya, dan itu udah saya mau menambah perolehan suara 02. iya dan itu udah terjawab dari Bung Rin tadi udah menjabarkan Iya. dengan ini Iya. kan. Tidak Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu bingung tujuannya apa. Oke. Tujuannya itu oke. untuk nambah suara 02. Eh, Terus habis itu untuk menyeimbangkan suara-suara yang hilang gara-gara kelakuan buzzer-buzzer 02 lainnya. ya dan keluarlah ibaratnya bukan oposisi anti cure-nya keluarlah nih Bung Rin nih ceritanya nih. Oh iya kalau mamanya yang setelah nonton video itu mau milih 02 kan juga pasti nggak sedikit. Iya, benar. Bisa aja jadi banyak banget ya. Nggak tahu. Akhirnya kan kita tidak tahu. Nggak tahu. Tapi tujuan saya memang buat nyariin suara buat 02.